Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang rela disalib demi membela Rasulullah SAW. Cinta adalah ketertarikan emosional terhadap seseorang yang diwarisi dengan pengorbanan dan kasih sayang. Seseorang akan melakukan sesuatu demi membuat orang yang dicintainya itu bahagia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati hambanya agar lebih mencintainya dan Rasulnya. Seperti yang akan kita bahas tentang kisah seseorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ia korbankan jiwa demi agama, serta perjuangannya mewakili seluruh manusia terbaik saat itu. Dan semoga kisah ini menjadi motivasi dan pelajaran bagi kita semua, karena dasarnya untuk agama ini. Beliau adalah salah satu sahabat mulia yang kini namanya sedikit demi sedikit mulai terlupakan. Sahabat mulia ini bernama Khubayb ibnu Adi radhiyallahu an. Beliau bernama Khubayb bin Adi bin Maluk al-Ausi al-Ansari, sahabat yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansar, sebelum kedatangan mereka para muhajirin, mereka, yaitu Ansar, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka para muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Asyar ayat 9. Beliau juga salah satu di antara sahabat yang ikut andil dalam peperangan Badar dan Uhud, yang Rasulullah SAW sendiri telah menjamin surga kepada mereka, seperti yang tersirat pada kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah saat ia mencoba membocorkan rencana penyerangan ke Mekah, sehingga Sayyidina Umar menganggap perbuatan tersebut sebagai pengkhianatan. Oleh karenanya, ia pantas dibunuh. Mendengar kekecewaan Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW mengingatkan, bukankah ia, Hatib itu termasuk orang yang ikut dalam perang Badar? Dan Allah telah menyaksikan ahli Badar. Seraya berfirman, berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguh surga telah pasti bagi kalian. Atau dalam riwayat lain, aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari. Beliau radhiyallahu an sangat tekun dalam beribadah dan sangat mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Kisah heroiknya ini berawal ketika Rasulullah SAW mengutus 10 orang sahabat yang kesemuanya adalah para penghafal Al-Quran untuk berdakwah. Karena setelah perang Uhud, 2 suku Arab mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keinginan mereka masuk Islam, serta mereka juga meminta untuk dikirimkan sahabat Rasulullah kepada mereka agar mereka dapat mempelajari Islam secara sempurna. Singkat cerita, ekspedisi ini dipimpin oleh sahabat yang bernama Hashim bin Sabit. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Hadah yang terletak di antara Asafan dan Mekah, para suku itu mengkhianati perjanjian mereka dan membunuh utusan Rasulullah SAW dan menawan sebahagiannya. Di antaranya adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Setelah itu, Khubayb pun dijual kepada suku Haris. Perlu diketahui, pembelian yang dilakukan anak-anak dari Haris bin Naufal tidak lain karena dendam mereka atas terbunuhnya ayah mereka di Perang Badar. Oleh karena itu, keinginan mereka untuk melenyapkan sahabat ini pun tak terelakkan lagi. Mereka pun memutuskan untuk mengeksekusi Khubayb dengan cara yang belum pernah dilakukan dalam sejarah bangsa Arab. Di dalam tahanan, Khubayb terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan situasinya yang terbelenggu oleh rantai. Suatu hari, Khubayb meminjam sebuah pisau dari salah seorang putri Al-Haris untuk keperluannya. Namun tiba-tiba ada bocah kecil, anak dari perempuan tadi, mendekat ke arah Khubayb karena kelalaian ibunya. Sang ibu melihat Khubayb memangku putranya, sementara pisau berada di tangannya. Serta-merta, wanita itu merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Khubayb mengetahui kalau ibu dan anak tersebut takut. Dia pun menenangkan ibu dan anak tersebut dengan mengatakan, apakah engkau khawatir jika aku sampai membunuhnya? Sungguh, aku tidak akan melakukannya. Perempuan itu pun berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Demi Allah, aku juga pernah menyaksikan dia makan setangkai buah anggur yang berada di tangannya, padahal ia dalam keadaan terbelenggu.
Padahal ketika itu di Mekah belum datang musim anggur. Dan ketika saat kematiannya tiba, orang-orang Quraisy membawanya keluar dari tahanan dan hendak mengeksekusinya di tiang salib yang sudah dipersiapkan. Sebelum dieksekusi, Khubayb bin Adi radhiyallahu an minta untuk salat 2 rakaat. Orang-orang Quraisy mengira Khubayb hendak memperlambatkan kematiannya, sehingga setelah menyelesaikan salat itu, Khubayb bin Adi radhiyallahu an berkata kepada mereka, yang perkataan itu membuat mereka pucat, "Sungguh, seandainya kalian tidak menganggapku takut terhadap kematian, tentu aku akan menambah jumlah rakaat salatku." Dan Khubayb adalah orang yang pertama yang mencontohkan salat 2 rakaat bagi setiap muslim yang akan dibunuh sebagai wujud kesabaran. Mendengar ucapan itu, mereka marah dan langsung menyalib Khubayb. Setelah itu mereka mencoba untuk meruntuhkan iman sahabat yang mulia ini. Mereka berkata, "Ya Khubayb, maukah engkau jika posisimu digantikan oleh Muhammad?" Mendengar ucapan itu, Khubayb bin Adi radhiyallahu an bergerak hampir-hampir tiang salib itu roboh dan berkata kepada mereka, yang jika kata-kata itu didengar dapat membakar hati setiap orang yang mendengarnya, "Demi Allah, tidak sudi aku duduk bersama keluargaku, sementara kaki Rasulullah SAW tertusuk satu duri." Inilah bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Di depan kematiannya, dengan penuh keyakinan dan kesabaran, di depan semua orang yang menyaksikan dirinya, beliau pun mengucapkan sebuah syair yang sangat indah dan membekas di hati. "Para musuh itu telah berkumpul di sisiku dan bersatu padu, mengumpulkan kabilah-kabilah dan pengikut mereka, dan semua menunjukkan kejelekannya kepadaku. Karena sesendirianku tanpa ada satu orang pun yang menolong, telah mereka kumpulkan anak dan istri mereka, sementara aku dipasung di sebatang kayu. Kepada Allah lah kusampaikan keluhan dan keterasinganku, dan semua yang diperbuat musuh di saat kematianku. Wahai pemilik Arash, tambahkanlah diriku atas semua yang menimpaku. Mereka telah mengiris dagingku dan telah pupus harapanku, dan semua ini semata-mata hanya di jalannya. Jika ia berkehendak, akan memberkahi potongan-potongan tubuh ini. Para musuh telah mengajakku untuk mati bersama kekafiran, maka meneteslah air mataku, bukan karena ketakutan. Tidak aku takut akan kematian, melainkan api jahanam yang aku khawatirkan. Tidak aku peduli jika aku harus mati. Di sisi manapun tubuhku terbaring dalam jalan Allah, dan tiada sudi kutunjukkan kerendahan pada musuhku. Sungguh tiada pernah takut karena hanya kepada Allah lah aku kembali." Setelah itu, Khubayb mengadahkan wajahnya ke langit seraya berkata, "Ya Allah, sampaikanlah salamku kepada Rasul." Setelah itu berhentilah nafas yang mulia ini, wafat dalam keadaan yang paling indah, yaitu syahid di jalan Allah. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW mengutus para sahabat itu menyelamatkan jasad Khubayb. Lalu bergeraklah mereka ke sana. Sesampai di sana, para sahabat menurunkan jasad Khubayb. Dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy, sehingga terjadilah pengejaran yang membuat jasad Khubayb jatuh ke tanah. Melihat kejadian itu, orang-orang Quraisy pun mencoba mengambil jasad Khubayb untuk menyalibkan kembali. Namun mereka gagal karena sebuah kejadian yang menakjubkan diperlihatkan oleh Allah, di mana jasad Khubayb bin Adi radhiyallahu an ditelan oleh tanah. Maha besar Allah sebaik-baik penolong bagi hambanya yang beriman. Dan itulah kisah cinta dan pengorbanan seorang sahabat yang mulia, Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Dan mudah-mudahan dengan kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah rasa cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita lebih mengetahui bagaimana bentuk perjuangan para sahabat, bentuk cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW, orang yang paling mereka cintai. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.